A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada pagi hari ini Allah memilih kulolan panjenengan sami. Pagi hari ini dibangunkan oleh Allah ya. Semalam dimatikan karena tidur tidak sadar, dan pagi hari ini dipilih Allah, diperjalankan Allah. Enggak semua orang untuk mudah subuh itu ke masjid. Maka doa di pagi hari ketika bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi setelah semalaman ditidurkan Allah ya. Karena ada orang yang kadang tidak dibangunkan oleh Allah gitu ya. Kemarin saya punya tetangga di Margo Asri itu, ngantor di Pemda, hanya tertidur di meja kerja, ngorok dan bablas bablas meninggal dunia. Artinya hanya dirawat di rumah sakit di Solo, nggak bangun lagi gitu ya. Dan meninggalkan 3 anak ya. Suaminya non muslim, ibunya pernah non muslim, pas di penghujung umurnya kurang lebih 2 bulan 3 bulan masuk Islam, sehingga anak pertama muslim mu'alaf di Al-Falah, yang kedua belum masuk, yang ketiga sekarang diasuh di Al-Falah. Baru 3 hari ini saya dititipin, Pak Bos ini ada bapak ibunya sudah nggak ada, mohon mungkin Al-Falah bisa mengasuh. Kembar yang terakhir, ketiga dan kedua itu kembar, selisihnya 15 menit. Yang satu itu saya tanya, masnya kok nggak masuk Islam, kenapa? Imannya masih kuat Pak gitu. Imannya masih kuat, jadi setiap minggu masih ke gereja katanya. Tapi yang terakhir Masya Allah, kalau doa itu khusyuk sekali, namanya Mas Tito. Nah, sekarang di Al-Falah diasuh, dibiayai sama biaya zakat ya, dari mu'alaf ya, dari jatah mu'alaf. Nah, tak minta untuk berkhidmat ke masjid, kalau nanti makin kuliah ya nanti coba kita lihat itu. Nah ini makanya kita bersyukur Bapak semuanya, dipilih oleh Allah, dibangunkan oleh Allah pagi yang penuh berkah, Masya Allah. Maka dari itu mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini sebetulnya saya ada tamu juga dari Kutai Kartanegara, jadi Kalimantan Timur. Karena berhubung di WA sama Mas Effendi ya, saya untuk berbagi waktu gitu ya. Dan kemarin sebetulnya ketika di WA saya juga belum begitu sehat, habis jatuh ya, dari motor kepleset ya. Jadi nyium aspal gitu, kaki kiri kebret gitu. Pas belum sembuh, kaki kiri kambuh asam uratnya, Masya Allah. Jadi
Nikmat sehat niku waduh mahal sekali. Jadi pas ditelepon di WA niku saya ngempet napa niku sakit asam urat. Alhamdulillah kemarin sore itu masih gemeteran itu. Kontrol ke dokter lulus, dikasih obat, malam keringetan, nah, pagi seger. Dan alhamdulillah pagi hari ini bisa ke sini. Habis ini ke Al-Falah, habis ke Al-Falah ke Karanganyar, jam 12 berangkat ke Surabaya, menuju Balikpapan, Samarinda, Tenggarong dan Bontang. Balik ke Sragen lagi besok hari Kamis, berhenti sebentar hari Jumat, Sabtu berangkat lagi ke Jakarta, Bekasi dan Bandung. Mohon doanya nggih kula sehat selalu nih. Ya. Jadi kemana-mana diundang cerita tentang masjid. Ya. Bagaimana strategi memakmurkan masjid. Nah, pagi hari ini temanya ringan-ringan mawon, sharing tentang keutamaan sholat subuh. Jadi Al-Falah niku awal-awal viral ketika saya dapat ceramah pada tahun 73. Ada seorang Yahudi ketemu seorang Muslim menyampaikan umat Islam tidak akan menang, umat Islam tidak akan jaya, dan umat Islam tidak akan bangkit ketika sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat. Nah, di sini tadi sekitar 5 soft gitu. Kalau sholat Jumat pinten soft? Penuh ya? Penuh sampai serambi. Nah, berarti PR-nya takmir masjid bagaimana mengusahakan sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat kalau umat Islam pengen menang. Hari Ahad yang lalu ya, persis seminggu ini saya sholat subuh di Masjid Al-Fatah Tulungagung, masjid wakaf dari Pak Trimo. Pak Trimo niku ingkang gadah pabrik gangsar sing damel niku kacang biasanya disuplai teng toko-toko niku. Jadi hanya fokus pabrik kacang kalih gadah pom bensin kalau tidak salah 12. Di penghujung umurnya sekarang 70-an tahun dapat hidayah dari Allah. Pindah griya ndamel masjid diwakafe teng Muhammadiyah PDM Tulungagung, totalipun kalau tidak salah sampai saat ini adalah kurang lebih 40 miliar. Jadi jenengan kalau tindak teng Tulungagung dari alun-alun itu lurus ke timur, timurnya Polres, timurnya Prapatan, itu wakaf jadi Pak Trimo. Pak Trimo bersama keluarganya ndamel masjid alit, ndamel griya alit teng sampingnya masjid. Jadi masjidnya memang betul bersih, full kaca, full AC. Jadi melebet ngeten nggih langsung asrep. Kalau mboten salah menurut informasi sound sistemnya itu habis 1,2 miliar. Namung sound sistemnya mawon itu. Saya ke sana subuhnya penuh sampai belakang. Bahkan dari Sukoharjo kemarin 2 bus Polongkarto. Saya tanya strateginya apa dan caranya apa. Sebetulnya saya meniru Al-Falah Pak Gus itu. Jadi disiapkan sarapan pagi, ini mun siap nih piringipun, sami pun. Mungkin di sini di Anur juga belum seperti ini sholat subuhnya. Ketika mungkin belum didorong begitu kegiatan. Nah, Al-Falah mencoba terobosan 2016 itu agar subuhnya banyak, itu adalah dengan hadiah umroh hari ini. Jadi sholat subuh berhadiah umroh. Sing rawuh niku 2.000 jamaah. Mungkin karena tidak tertarik hadis Rasulullah bahwa 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar ya, tadi setelah azan kita yang sudah datang awal tadi sholat 2 rakaat
salat qobliyah yaitu rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi bukan karena mungkin hadis tersebut, karena sudah bertahun-tahun Al-Falah ada adzan subuh yang datang cuma 7 orang dulu itu. Tapi setelah ada umroh sing rawuh hampir 2000 orang dan datangnya 1 jam sebelum subuh. Nah, berarti hadiah umroh lebih menarik daripada pahala lebih baik daripada dunia seisinya. Maka masjid perlu kreativitas, perlu inovasi, perlu terobosan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mungkin yang hadir di sini bukan karena sarapannya, bukan karena hadiah atau apapun, namun karena memang yakin akan janji Allah bahwa 2 rakaat salat fajar, salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Inilah gambaran ketika kita meyakinin akan kita beriman pada Allah. Nah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di samping itu ya, di Al-Falah itu kan ada biro konsultasi. Biro konsultasi jodoh, biro konsultasi hutang. Saya sering di WA, Pak Kus, saya jamaah Al-Falah, mau pinjem uang Pak untuk bayar kontrakan. Ada yang mau pinjem uang Pak untuk ngobatin anak saya. Saya jawabnya, ketemu saya waktu subuh. Enggak bisa Pak setelah subuh, enggak bisa. Nah, kenapa? Ya pokoknya waktu subuh gitu. Kenapa waktu subuh? Saya pengen ngetes kesungguhan yang mau pinjem itu memang benar-benar mau pinjem atau hanya pura-pura pinjem. Kemarin sudah WA saya sampai 2 kali, ternyata nggak hadir di subuh. Karena mau minjemin orang itu kalau memang tidak orang yang serius, memang keimanannya terjaga, nanti ya hanya sekedar minjemin habis itu ngilang. Nah, berkali-kali nih ngeten niku. Jadi kadang kalau maringi pinjaman gitu ya, mungkin nggak besar itu ya, sudah saya niatkan ikhlas saja kalau memang orangnya memang nggak ngembalikan. Maka saya tesnya apa? Subuhnya di masjid. Ada seorang suami istri dari Sukoharjo konsultasi. Sudah sepuh ya, hampir 70 tahun. Pak mau konsultasi, onje no. Ketemunya subuh Pak. Ayo. Akhirnya nginep ke Al-Falah, nyepeda motor sama istrinya. Permasalahannya nopo? Permasalahannya adalah masalah utang. Anaknya butuh duit utang, sing dige jaminan kolam renang. Kolam renangnya nggih jaminan nggak besar sebetulnya, nggak nyampe 200 juta. Kena pandemi mboten saged ngangsur utang. Akhirnya sekarang mumet, pusing, dikejar-kejar kalih debt collector. Pertama kali saya kasih amalan. Ini amalan bayar utang, ya, biar dimudahkan. Salah satu jamaah yang selesai utang itu Pak Zainuri Pungpruk niku pernah punya utang 8 miliar, angsurannya 1 bulan 200 juta. Coba mang pikir ya, betapa pusingnya ngangsur utang 200 yuto sebulan. Pas pandemi. Nah, kita punya utang 10 juta aja mun bingung gitu. Ini angsurannya kali atus. Ustadz Lutfan menyampaikan beberapa amalan. Salah satunya yang pertama adalah kalau masih ada orang tuanya, coba temui orang tuanya, minta maaf dan berikan hadiah yang terbaik sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Nah, didengarkan sama dari Sukoharjo tadi, mungkin kalau badhe manggi tiyang sepuh tumbaske daharan sing paling diremeni, buah nopo ayam kampung saekor nopo mie ayam. Mengke nyuwun pangapunten lan nyuwun donga supados utangipun saged enggal rampung sepindah.
ingkang kaping kalih cobi ibu kalih keluarga dicek kalih putrane sing sakniki dipinjemi arta niku dicek keluargane napa Pak STW napa mboten napa niku STW salat tepat waktu. Oh ngaten nggih. Lah niki mantu kula malah gendro kalih bojone. Wah niku malah mbundet kahanan niku nggih. Terus ping 3 inspiring. Niki sering saya sampaikan. Napa niku Pak Kus? Jenengan rawuh teng masjid, nek jenengan mboten rawuh bapake dijaga salat subuh. Teng griya niku pun ancang-ancang mengke sak sampunin subuh niku infak teng masjid. Nah, kados wau diumumke badhe mbangun apa wau? Menara. Anu niki kubah ya. Nah, niku diumumke ya niku salah satunya setiap subuh supaya apa? Ya dapat pertolongan Allah. Sedekah subuh didoakan malaikat. Nah, cobi mang tindakaken mang amalken. Terus napa melih? Infak pagi dan sering-sering. Bagusnya di subuh pagi hari. Ya. Kalau di masjid di Mushola Nurul Islam itu habis berkunjung ke Al-Falah pulang praktekan sekarang jamaahnya 500 setiap pagi. Nah, besok tanggal 24 insya Allah saya akan mampir ke sana. Itu salah satu prakteknya ya subuh pagi apa infak subuh. Laporan ke saya sekarang 1 bulan musola tersebut infaknya 75 juta. Yang tadinya hanya 3 juta. Oh itu dari rumah mun berbondong-bondong beto uang saku mboten nggih jajan tapi dilebetke nggih infak masjid. Nah, nggih Pak. Terus coba pelan-pelan kelok pagi habis subuh niku di Al-Falah ada amalan baca Al-Qur'an 1 lembar sampai 2 lembar. Nggih. Namung niku nggih dipraktekke riyen mengke laporan melih. Wangsul Pak alhamdulillah sudah saya praktekkan di hati lebih tenang walaupun belum bisa bayar hutang. Nah, yang penting kan hati tenang ngeten nggih. Ditagih kalih debt collector sing penting atine tenang. Dijawab nggih. Disaur mengke nek wonten arta. Terus sebulan melih konsultasi melih, Pak kula pengen panggih jenengan melih. Oh nggih. Subuh melih, oh nggih, subuh melih. Nginep melih, nyepeda. Pripun nggih Pak niki Syekh mumet dereng bayar utange dereng saged. Malah sepi niki renange. Nggih, cobi jenengan prakteke tumut kalih Pak Yasam ngundang. Napa iku resepe? Resepke renang gratis bayar dengan doa. Teng gondang niku dipraktekke Pak, pengumuman kepada warga Gondang, Sine, Ngawi, Sambirjo. Jadi renang gratis, bayarnya doa. Jadi sebelum mlebet teng pintu loket renang niku berdoa, ya Allah mudah-mudahan Pak Yasam utange cepet lunas, amin. Mlebet saged renang. Cobi niku mang praktekke ngeten. Mengke mboten asal duit. Niki ndenge ikhtiar daripada mengke mumet bayar utange mboten saged. Oh nggih. Wah di diskusi niku tanglet kalih kula. Pak Kus. Kinten-kinten napa usaha kolam renang niku mboten sae nggih. Wah saya nggih bingung. Nah, saya juga belum tahu pertanyaan tersebut. Akhirnya kula buka YouTube tentang bisnis kolam renang. Nah, di situ Buya Yahya menjelaskan, siapapun yang punya kolam renang, seandainya pemiliknya itu berdoa dan memohon dan sujud di depan Ka'bah, namun kolam renangnya itu campur antara laki-laki dan perempuan, maka sang pemilik kolam renang mendapatkan aliran dosanya. Kalau mboten jawab Bu, niki ingkang jawab Buya Yahya. Waduh langsung mateng ngeten lho. Terus niki saene pripun Pak Kus niki? Saene disade mawon kolam renange. Niki nyata kisah ya. Artinya
saya sendiri di perjalanan itu ketika dialog saya juga nggak tahu jawaban apa yang harus saya berikan. Lah umur sampun 7 dosa ajeng napa melih to Pak. Cobi mang tawarke kinten pinten lah mun nate diawis 3,5 miliar niku Pak. Ampun sae niku. Mun man paringe mboten sah di rendi-rendi pokoke enten sing nawar pinten culke mawon utange tutup ngibadah ingkang tenang. Ngoten Pak Gus. Nggih. Lega langsung pamit. Jamaah salat subuh ini saya bercerita kisah nyata. Kenapa? Waktu subuh itu adalah waktu yang istimewa dan nggak semua orang dipilih. Maka Rasulullah pun juga mendoakan kepada umatnya bahwa waktu subuh ini adalah waktu yang sangat spesial. Itu doanya adalah Allahumma barik li umati fi bukuria. Jadi waktu yang sangat berkah dan istimewa. Bahkan di hadis Rasulullah, seandainya umatku tahu bahwa pahala sholat subuh itu sangat spesial, maka direwangi, diperjuangkan dengan merangkak pun akan dilakukan. Oh, tapi ndak bingung kalau pas pambuh asam urat nggih rengeng-rengeng nggih abot tenan ternyata merangkang niku. Nah ini Bapak semuanya, maka bersyukurlah kulolan panjenengan sami dipilih oleh Allah. Ini kan mboten semua orang untuk bisa memudahkan ke masjid di waktu pagi hari. Nah, di samping itu yang sering saya sampaikan, apa sih keistimewaan sholat subuh itu? Yang pertama, salah satunya adalah disaksikan oleh malaikat. Maka dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan malaikat-malaikat siang bergantian mendampingi kalian dengan malaikat-malaikat malam, dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh. Jadi malaikat malam, malaikat siang bertemu di waktu subuh. Jadi jenengan tadi ruko, sujud, berdoa disaksikan oleh 2 malaikat, yaitu malaikat malam dan malaikat siang. Maka spesial. Nah, maka diusahakan ya berdoa. Kalau bisa, saya kemarin dengarkan Ustadz Budi Azhari itu, saya ini pun begadang niku mboten wonten. Jadi lagune Roma Irama niku dihapus mawon. Begadang jangan, begadang ini mohon saya. Jadi begadang itu enggak bagus. Maka bagusnya tidur itu adalah setelah sholat isya. Oh puyo enek mosok sholat isya langsung sare to Pak. Teng Klayu njekani nggih ngeten niku. Bareng isya ngeten pun mati lampu sedaya. Maka bangunnya bisa awal. Maka taba, tidur awal, bangun awal. Nah, diusahakan. Nah, biasanya kalau sampai dalu, nah, kalau biasanya nek diundang pengawasan malam, biasanya saya agak kurang begitu merespon karena lebih baik untuk istirahat. Tapi kadang kan enten pengajian sing malah rampungnya jam 12, jam 1. Nah ini sarene jam pinten niku. Maka sebaiknya tabah, tidur awal, bangun awal, supaya apa? Nanti bisa qiyamul lail. Walaupun hanya 2 rakaat. Engkang nomor kalih, bahwa kenapa sholat subuh itu istimewa, itu yang membedakan antara orang munafik, supaya dijauhkan dari sifat munafik. Maka dalam hadis Bukhari nomor 141 dan Muslim nomor 651 disebutkan, sholat yang dirasakan paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Jadi ini kalau saya dari Margo Asri ini jaraknya ya mungkin kurang lebih 10 kilo. Tadi saya berangkat dari rumah 3:30,
ya, sampai sini pas tarhim tadi ya, sebelum azan. Nah ini ya sama istri tadi saya ikut ya, ditemenin karena ini ustadz Al-Falah dibagi semua tadi. Muadzinnya itu ke solihin, ustadz luar di Ustadz Lutfan di masjid lain, Ustadz Mufti di Candi Asri ya, semua yang saya ajak tadi nggak bisa, akhirnya ayo ma ikut temenin gitu ya, akhirnya nemenin tadi dan alhamdulillah sampai sini belum subuh. Nah maka ketika punya mindset, oh ternyata nilainya orang yang sholat subuh itu seperti merangkak, coba kalau pahalanya seperti merangkak dari Margo Asri ke sini butuh berapa jam gitu ya. Jenengan saking griyo kalau dinilai pahalanya seperti orang merangkak, betapa luar biasa dan betapa beratnya. Maka bersyukurlah tadi yang saya sampaikan, kulolan jenengan sami diringankan. Maka saya sampaikan ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Ada jamaah sholat subuh rutin di Al-Falah, nembe kenging ujian. Sudah bertahun-tahun sama istrinya berobat fasdu, Pak. Fasdu ngertos nggih? Fasdu itu seperti bekam tapi disayat. Teng Palur. Diingatkan sama anaknya, anak pertama dokter, Pak jangan sering-sering fasdu Pak, nanti nggak bagus gitu. Pak qadarullah 8 bulan yang lalu habis fasdu, suami istri meriang, panas dingin nggak nyaman, akhirnya dibawa ke rumah sakit PKU Solo. Direkam langsung kaget. Dari hasil rekam medis niku napa? Kaki kirinya dibedah 9 titik dan kena infeksi. Setiap pagi perawatnya datang teng Sragen harus nyedot penyakitnya. 9 sayatan. Masya Allah, saya ketika melihat ujian ini luar biasa. Tapi karena keimanan luar biasa, habis disayat setiap pagi itu mungkin seminggu saja nggak ke masjid. Tapi semangatnya luar biasa, tahu akan nilai keutamaan subuh. Nah, niki nggih melampah kalau istrinya di tangan dan kalau suaminya di kaki kiri. Dan kemarin barusan ditembak pakai balon namanya di rumah sakit Muwardi. Menurut kabarnya kalau niki mboten boto BPJS Pak Kus, kula kedah bayar 75 juta. Kesalahan berobat niki informasi mawon. Sampai teman-temannya niku protes. Bapak, saya nggak terima. Bapak sebagai pengacara, saya juga sebagai teman Bapak nggak terima. Ayo kita datangi sinten sing fasdu niku, kita protes, tidak percaya. Ini bapak nih namanya Pak Sutris. Kulo mikir Pak Gus, mungkin nek tak protes wonge lara ati, wis rene sing berobat tambah sepi, nggak ono pasiene. Iki ya margo ujane Gusti Allah wae. Koncone niku ndorong terus kan protes kan nutup napa niku? Oh, berobate niku. Kulo sabar mawon Pak Gus, mboten napa-napa ini memang ujian dari Allah. 8 bulan Pak niku setiap pagi niku hampir beberapa minggu itu di pendet apa niku nanahipun. Nah, saya bercerita di sini, ini bapak dan ibu ini kalau tidak punya keimanan yang memang luar biasa, mungkin sholat subuh nggih teng griya mawon. Tapi karena memang meyakini pahala sholat subuh disaksikan malaikat, Pak sholat subuh itu seandainya tahu pahalanya lebih berat dan merangkak pun akan dilakukan, maka akhirnya tetap istiqomah. Dan kemarin baru hari Selasa tidak salah ditembak balon gitu, dan sekarang sudah ke masjid lagi. Nah, biasanya di shop paling kanan di Al-Falah itu, shop paling kanan itu khusus yang sepuh-sepuh kali ingkang betok kursi. Nah, jadi memang khusus. Ada juga yang turun dari Pak Kemis itu, turun dari motornya khusus di depan pintu masuk. Mungkin mau nonton sing nyambut untuk merangkul, dituntun dekek sop paling kanan. Jadi macam-macam kondisi jamaah subuh Al-Falah. Nah, tadi saya sampaikan inilah dasarnya keimanan. Maka seberat apapun walaupun sakit
tetap berangkat ke masjid. Nah, kula jangan sami tasih dipun paringi kesehatan, masya Allah. Maka semoga bisa istiqomah. Maka barang siapa yang sering saya sampaikan, ya hadis Rasulullah dari riwayat At-Tabrani bahwa barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia saja yang dipikirkan, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah, maka Allah menanamkan 4 penyakit. Maka kalau orang bingung, galau, nggak tenang, itu karena apa? Hak Allah di pagi hari tidak ditunaikan. Maka Allah menanamkan 4 penyakit. Yang pertama adalah bingung yang tiada putus. Jadi kalau bingung, nggak tenang, resah, nah, salah satu kenapa? Karena hak Allah di pagi hari tidak ditunaikan. Maka supaya nggak bingung, supaya nggak resah, ya salah satunya adalah hak Allah pagi hari ditunaikan. Saya punya sahabat, ya, guru, umurnya masih 38 tahun, alumni Gontor, ketika S2 di Malaysia, itu sholat subuhnya sering telat, antara sholat subuh sama duha dijadikan satu. Jadi nggak ada bedanya, ini sholat subuh atau sholat duha gitu. Maka hidupnya ya nggak tenang. Untuk mencukupi beli susu anaknya bingung. Namun ketika diminta ibunya pulang ke Pontianak, sekarang memimpin masjid, dan masjid tersebut saat ini menjadi fenomenal karena setiap bulan masjid tersebut infaknya paling sepi 8 miliar. Bagi jenengan badhe tindak ngeten mriku namanya Masjid Kapal Munjalan. Masjidnya separuhnya ini, lebarnya hanya 11, panjang ke belakangnya 17. Saya ke sana sudah 3 kali. Kalau di sana dijemputnya pakai Alphard atau Velfire dan ada Rubicon warnanya kuning. Masjid tersebut memiliki mobil kurang lebih dari 50 unit dan sekarang lagi bangun hotel 5 lantai. Salah satu amaliyahnya adalah apa? Seluruh takmir masjidnya, seluruh karyawannya itu adalah MSQ, Masjid Subuh Quran. Jadi beliau 12 tahun menjalankan aktivitas tersebut. Jadi kalau jenengan Bapak Ibu mengke badhe buka YouTube-nya, namanya Masjid Kapal Munjalan, tapi di YouTube Lukmanul Hakim Pontianak. Nanti sampun medal teng YouTube, teng Instagram juga sama. Kiai Lukman tersebut akhirnya mengamalkan selama 12 tahun, ya tadi akhirnya dikasih hadiah sama Allah. Masjidnya jadi makmur dan takmirnya ada totalnya kurang lebih 600 orang. Untuk gaji takmir 1 bulan kemarin saya ketemu di Jogja itu 2 miliar Pak. Nah, ini nyata, artinya yang saya sampaikan ini adalah amaliyahnya salah satunya apa? Subuhnya di masjid amaliyahnya gitu ya. Jadi mengke ibu-ibu atau bapak-bapak menawi ngecek pados mantu mengke mang tangkleti subuhe teng pundi. Nah, untuk mengetes. Artinya apa? Kalau subuhnya sudah di masjid, ya berarti ini salah satu seleksi yang sudah bagus. Yang kedua, Bapak Ibu semua, ya, bahwa bila hak Allah tidak ditunaikan, maka Allah menanamkan penyakit, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Jadi sibuk banget, repot banget, nggak ada waktu lagi. Ya. Kemarin
jam mungkin 6:30 saya tiba-tiba datang tamu dari Cilegon, namanya Fas Fajar, aslinya Ngiju, habis naik Rosalianda, anaknya mondok di Darul Ihsan Dimsa, mlebet duduk tiba-tiba medal ke arto maringi 1 juta nggih infak al-falah Pak. Oh nggih, terus cerita Pak, Mas Gus matur nuwun. Napa Mas Fajar? Masya Allah Mas, saya sebelum 2019 ini sholat telat, repot, kerja keras, wes pokoknya kesel banget Mas, mikirin ngonyak donya tok Mas. Saya dapat nasihat hidup ini harus meninggalkan riba. Utangku akeh banget ya Mas, mobilku itu 30 utang kabeh. Saya itu Pak, mobil 30 niku bane yang banyak itu, kalau nggak salah dia cerita kemarin itu harga 1 unitnya itu 1,2 miliar. Nggih usaha batu bara kalau nggak salah. Wah kalau eleng niki wakire lo tutup kabeh, lo dol kabeh, hijrah ranti utang. Buar niku Mas Gus uripku rekoso mangan kangelan. Akhire kula wis belajar kali tiang-tiang al-falah, tobat, banyak sedekah, ya banyak ibadah. Masya Allah diperjalankan Mas Gus. Saat niki niku kula mboten nate nyambut damel. Namung niki mang tinggal ini transfer niku 78, 60, 120 dan rata-rata bersih Mas Gus saat niki niku kula nggih angsal 7 sampai 8 juta. Mun mboten nyambut damel belas. Setelah hijrah yang tadinya uang itu mungkin banyak sekali tak terhingga, namun hak Allah nggak pernah ditunaikan. Sholat sering telat, bahkan kadang lali. Wah elingi pokoknya duitnya yang penting akeh. Nah, kalau tepang itu 2 tahun yang lalu, tiba-tiba pas Jumat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tidak kenal saya, tidak kenal. Saya sering lihat YouTube-nya Pak Kus. Ini apa yang bisa saya bantu untuk al-falah? Ah, monggo. Baik. Anu men, kula urun nggih buka puasa, langsung transfer 10 juta 2 tahun yang lalu itu. Terus maringi al-falah motor, rumah, dan ini wakaf tanah kurang lebih 2.000 atau 4.000 meter ke Dimsa, teng Ngiju. Jadi Ngiju itu dari Gambiran itu ke selatan. Griyane mun mboten enten sing digeni. Wah, kula mriko sama Ustadz Lutfan mendoakan. Di sana mendoakan mudah-mudahan rumahnya berkah. Ya, rumahnya diwakafkan, wakaf pakai. Mas Gus iki ana motor nek jeng dipetho teng al-falah. Ha nggih purun kula gotong ngeten mawon. Dapat mobil juga. Mobilnya sekarang di Dimsa. Ah, pas didoakan ibunya, ibu kandungnya datang. Pak Kus, napa? Nyuwun tulung. Pripun? Niki putrane adike Mas Fajar niki niki pun umur ganteng jenengan, badannya besar nih. Nyuwun tulung niki al-falah kan terkenal kan biro jodoh. Nek wonten calon wonten pripun? Oh nggih. Satutan tulung ini dicarikan jodoh. Enggak nyampe 2 minggu, Pak. Masya Allah, Pak. Teng al-falah dikenal ke Ustadz Lutfan. Langsung dapat jodoh, nggak nyampe 3 bulan langsung ijab kabul. Wah, tapi syaratnya aku wakaf rumah terus adiknya dapat jodoh nih. Saya juga Masya Allah, Allah ketika ini pados jodoh susah, padahal ganteng dados guru masih honorer. Mau bawa ke al-falah, kalau akad pagi ini panggil gue loh mungkin biasanya. Matur nuwun Mas Gus, ini berkah wakaf rumah, akhirnya jodohnya dipermudah sama Allah. Nah sekarang sudah nikah dan sekarang menempati rumah jejer kali griyane Mas Fajar itu. Yang saya sampaikan ini adalah kisah-kisah nyata orang yang memang hijrah. Ketika dunia dikejar tidak ada habis-habisnya. Namun ketakwaan, ketawakalan ya pada Allah tidak dipenuhi, Masya Allah. Akhirnya apa? Sibuk. Bahkan Allah dilupakan. Sholat supe sing dikejar nyamung bondo donya mawon. Kemarin ini sekarang masih di sini Mas Fajarnya itu.
Nah, biasanya katanya sebulan 2 sampai 4 kali ke Sragen karena memang nengok anaknya lagi mondok di Dimsa. Yang nomor 3, Bapak Ibu semuanya. Bila hak Allah tidak ditunaikan di pagi hari, maka Allah ngasih penyakit yang ketiga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi merasa kurang, tidak pernah qanaah. Adanya ya kurang terus, walaupun mungkin harta sudah banyak, tapi tetap merasa kurang, tidak ada rasa syukurnya. Nah, maka agar kulolan panjenengan sami niku bisa dihadirkan ketenangan, kebahagiaan. Ya, salah satunya kan ingat pada Allah, zikrullah, dan hak-hak Allah ditunaikan. Hak Allah pagi hari itu apa sih? Salah satunya kalau sudah orang-orang yang memang selesai dengan dirinya sendiri atau berjuang ketika keluar dari masalah, ya paling tidak malam itu qiyamul lail, walaupun hanya 2 rakaat. Hingga kaping kalih segera ke masjid, diusahakan, diikhtiarkan sholat qobliyah, sholat fajar 2 rakaat. Kalau tidak bisa di masjid, di rumah sudah dengar azan, sholat 2 rakaatnya di rumah, baru menuju ke masjid ya sakit. Atau kalau memang pengen tenang, ya datangnya ya awal sholat tahiyatul masjid, baru nanti setelah azan sholat 2 rakaat. Habis itu, nah seperti ini. Ini kalau bisa Al-Falah dulu sholat kajian sampai suruk itu hanya hari Jumat. Dan dulu hari Jumat itu sebelum ada pasar bahagia itu hanya sarapan. Namun ada kajian sampai suruk. Kenapa? Karena barang siapa sholat subuh di masjid, zikir, duduk sampai suruk, maka mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Nah, habis ini berarti sholat 2 rakaat suruk. Nah, ini masya Allah, ini luar biasa, sudah makmur. Nah, tinggal nanti ditambah lagi seminggu tidak hanya 1 kali. Nah, di Al-Falah sudah tiap pagi. Nah, agar menarik, nah nanti kalau hari Rebu itu biasanya ada nasi liwet sama kadang ayam goreng. Nah, ini sudah ada juga. Jadi tinggal nambah waktu saja. Nah, sekarang sudah terbiasa, kecuali hari Senin sama Kamis itu libur sarapan paginya gitu ya. Kadang hari Jumat ada yang ngirim nasi kebuli. Kemarin orang Samarinda WA saya, Pak Gus, nasi kebulinya nanti dari saya. Nah, dari Samarinda aja WA dan ngirim nasi kebuli. Nah, kemarin hari Rebu jamaah itu dari Batu Jamus. Wah, panen bebek, kirim bebek. Nah, daging bebek dikirim ke digoreng. Maka kemarin sarapan sama bebek. Nah, jadi ternyata sarapan-sarapan itu datang dengan sendirinya ketika jamaahnya sudah terbiasa. Dan nggak mudah Bapak Ibu semuanya. Nggak mudah kalau nggak berdasarkan keimanan, nggak punya mindset dan keyakinan. Duduk dari subuh dengarkan tausiah, zikir sampai suruk itu nggak mudah kalau nggak ada keimanan. Ini hanya panggilan iman saja. Dan juga jarang masjid yang sudah menjalankan seperti itu. Saya keliling di Indonesia masih jarang. Maka ini istimewa ya. Masyaran ini sudah banyak terobosan. Pintunya dari utara, tadi saya timur, dari timur tuh dari naik itu sudah kelihatan kecelap. Oke, mesti Masjid An-Nur kayak. Nah, ini kan salah satu untuk memudahkan jamaah dari timur itu. Oh, itu apa sih itu? Nah, ternyata sudah sebagai informasi ya. Masya Allah, ini saya bersyukur di sini nyaman. Saya selalu nggak lewat tol. Saya saat ini kalau mampir ya seringnya di sini. Ya, karpetnya sudah empuk ya. Imamnya juga bagus bacaannya. Ini adalah salah satu kita jamaah itu melayanin takmir melayanin jamaah.
Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, yaitu bila hak Allah tidak dipenuhi di pagi hari, maka ada keinginan yang tidak tercapai. Jadi merasa cita-citanya itu kurang terus, nggak ada habisnya. Maka ketika saya diminta Ustadz Dodok untuk tahun 2016, tapi saya fokus ngurus masjid itu 2019. Udah Pak Gus umurnya sudah lebih 40 tahun. Saya pikir Pak Gus sudah waktunya hidupnya, umurnya berkhidmat untuk ngurus masjid. Kalau nggak didorong seperti itu, ya saya dulu mungkin belum memutuskan. Maka sejak itulah saya sudah nggak ngurusin bisnis secara serius waktunya, ya kadang hanya seminggu sekali, itu pun kadang kalau pas diundang briefing. Nah sekarang yang totalitas Pak Dodok Sartono. Nah Pak Dodok pun saat ini juga sudah jarang ngurus bisnis. Ternyata saat ini menjadi sekjen PWM Jawa Tengah, waktunya habis juga. Maka Pak Dodok dan teman-teman sering menasihati saya, udahlah, masalah dunia nggak ada habisnya. Namu urus umat, tolong agama Allah, nanti kamu juga akan diurus sama Allah dan ditolong sama Allah. Itu meyakinin surat Muhammad, intang sulullahi yang surkum wa yusabit agamakum. Tolong agama Allah, insya Allah akan ditolong sama Allah. Maka bentuk-bentuk hak Allah pagi hari ini adalah bentuk kita kelolaan dengan sami dalam menolong agama Allah. Maka bersyukur ya, takmir di sini jamaah ini ya terus membangun, juga fasilitasnya juga semakin bagus ya. Kamar mandinya bersih, ini sudah layak menjadi masjid transit. Nanti kalau mau ditingkatkan lagi ya tambahin kasur 5 atau 10 gitu ya. Nanti Mas Effendi kalau ngersakan tinggal telepon pabrik kasur teng Sidoarjo. Nah, Pak, ini saya temennya Pak Kus, saya Masjid Anur, pengen juga menjadi masjid transit ya. Siapa tahu nanti sopir-sopir sing artone mepet timbang nginep hotel, ini Masjid Anur wae. Mbok salat mbok ora, sing penting oleh nginep. Kan ngoten kadang ya, tidur di depan kan yang penting bisa untuk istirahat mungkin 5, kan sudah ada satpam dan lain sebagainya. Nah, ini kan mengangkat melayani jamaah. Nah, di Al-Falah itu kan viralnya salah satunya adalah melayani jamaah yang musafir. Maka ada yang wakaf kasur, ada yang wakaf untuk spray, ada yang wakaf kotak untuk nginep. Itu bentuk dulu awal-awal saya ketika banyak masjid itu habis isya ditutup. Ya, bahkan ada tulisan dilarang tidur di masjid. Maka saya membuat program yang bertentangan dengan hal itu, karena Masjid Al-Falah kan pinggir jalan raya dan mencoba memfasilitasi bagi jamaah yang untuk bisa nginep di masjid. Akhirnya banyak orang yang memang peduli dan banyak orang yang ternyata kurang pas dengan kadang layanan takmir masjid yang tidak membuka diri. Ini progresnya bagus ya, kegiatannya juga bagus, mudah-mudahan istiqomah, tinggal nambahi. Kalau Jumat sudah sampai Suruk juga. Dereng ya kalau Jumat. Nah, kalau bisa nanti tambah hari Jumat ngaji Al-Kahfi sampai Suruk. Yang mau dulu, nanti pelan-pelan. Al-Falah juga sama. Ya, dulu Al-Falah itu supaya senang ke masjid, hari Jumat kasih sayur. Nah, di sini kemarin kalau tidak salah juga ada berbagi sayur bahagia. Akhirnya jualannya banyak gitu ya. Nah, akhirnya banyak dan akhirnya terbiasa. Nah, hari Sabtu pengajian pejuang nafkah. Dari 30 orang sekarang 218 orang. Jadi kalau hari Sabtu itu ada belajar dari Iqra, dari baca Al-Qur'an awal. Maka guru ngajinya banyak. Ya, guru ngajinya banyak, akhirnya kemarin dapat bantuan dari Yayasan BRI Link sama BSI. Maka toko-toko kecil itu dapat bantuan dari BSI sama BRI Link. Nah, nanti mungkin bisa kerjasama sama Masjid Mriki. Mohon doanya bulan Januari ini Al-Falah akan pasang mesin untuk pengisian air galon.
Jadi dibantu sama BSI 350 juta. Jadi satu hari bisa 1000 galon. Nah, bisa jadi nanti galonnya dikumpulkan teng mriki, nanti disebar seluruh jamaah di sini. Nah, semua minumnya dari air masjid. Keuntungannya untuk masjid. Nah, insya Allah mungkin sakit sinergi sama Al-Falah. Jadi nanti galon-galon nanti coba kami siapkan juga dari jamaah di sini, nanti minumnya dari minum air masjid sendiri, nanti keuntungannya balik ke masjid sendiri. Dan insya Allah ekonomi bangkit dari masjid, nanti masjidnya menjadi masjid mandiri, masjid berdaya, akhirnya semua orang senang ke masjid, cinta ke masjid, dan semua problematika selesai dari masjid. Kemarin saya dari Pekanbaru, rektor dari Universitas Riau bercerita teng Thailand, saya mau diajak, tapi bulannya kapan belum tahu. Teng Thailand itu masjid melayani cuci darah. Wah, coba cuci darah nggak harus ke rumah sakit, tapi cukup ke masjid. Coba kalau Masjid Anur sini melayani cuci darah, mesti ngantri dan laris gitu ya. Kemarin saya kasih cerita, jadi masjid one stop service, jadi melayani semua permasalahan problematika umat. Nah, mudah-mudahan ini sudah menular ke sini ya, Masjid Anur ini, dan mudah-mudahan nanti terus bisa memberikan kebahagiaan bagi jamaah. Matur suwun, nggih, nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun kula nyuwun donganipun mengke badhe safar teng Samarinda, Bontang sama Kutai Kartanegara sampai hari Kamis. Doakan kula tetap sehat nggih. Kula jenengan sami nggih tetap sehat dan istiqomah. Dan mudah-mudahan kula lan panjenengan sami semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Masjidnya menjadi masjid yang makmur, semua jamaah selalu disehatkan sama Allah, diberikan hati yang istiqomah, diberikan hati yang tetap taat dan ridho atas ketentuan Allah, dan mudah-mudahan reuni di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.